Pemirsa, seorang balita terkunci di dalam mobil dengan mesin yang masih menyala saat terparkir di Pasar Rakyat Sidomulyo, Lamongan. Beruntung petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan berhasil mengevakuasinya dengan selamat. Proses evakuasi balita terkunci di dalam mobil berlangsung dramatis. Kedua orang tua sang bayi menangis saat mengetahui dirinya terkunci di dalam mobil yang tengah menyala. Peristiwa tersebut terjadi di Pasar Sidomulyo, Lamongan, Jawa Timur. Sang anak yang tertidur di dalam mobil ditinggal sendiri oleh sang ibu yang berbelanja ke pasar. Sementara sang ayah keluar dari mobil untuk merokok. Namun saat akan kembali, mobil didapati sudah dalam keadaan terkunci secara otomatis dari dalam. Usai berkali-kali gagal membuka paksa pintu mobil, sang ayah pun akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Petugas damkar yang datang ke lokasi berhasil menyelamatkan korban setelah berhasil membuka pintu mobil dengan cara mencongkel lewat kaca mobil. Dan tadi ada laporan Ampang Maghrib dari warga supaya ada anak terkunci di dalam mobil. Tadi berapa lama ini bukanya? Ya kurang lebih setengah jam. Terus kondisi anaknya gimana? Kondisi anaknya alhamdulillah selamat. Atas peristiwa ini, petugas mengimbau agar orang tua tidak lalai dan selalu mengawasi anak-anak mereka agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pria mengaku anggota penegak hukum mengamuk dan memukul banyak orang di wilayah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, aksi dua pria yang diduga mabuk itu membuat kesal warga yang akhirnya meringkus mereka. Beginilah suasana ketegangan di Jalan Pemuda, tepatnya di seberang kampus UNJ Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dua pemuda pengendara motor mengaku anggota mengamuk dan memukul pengendara motor lainnya serta warga setempat. Tak hanya memukul warga, pelaku juga turut merusak motor ojek online yang melintas. Warga yang kesal akhirnya melumpuhkan kedua pelaku dan sempat diberi bogor mentah oleh warga. Akibat kejadian, dua orang menjadi korban pemukulan pelaku yang diduga mengendarai motor dalam keadaan mabuk miras. Warga dan pengendara lain yang kesal selanjutnya menyerahkan pelaku ke aparat setempat guna proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan sudah bergabung bersama kita semua. Di sini ada Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih Bayu dan juga Sabina. Pemirsa, untuk menemani aktivitas pagi Anda, kami akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini. Kita awali dari kawasan yang pertama, Slipi, Palmera, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol terlihat sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga roda 2 dan juga roda 4. Mengingat memang terlihat juga di CCTV ada kendaraan yang berbelok arah ke arah Petamburan, tentunya tetap jaga jarak aman serta batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian untuk tol dalam kota, jalur Cawang Grogol saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kita beralih ke CCTV selanjutnya dari JPO Telkom, Jakarta Selatan.
Terpantau dari CCTV kami, arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai lancar, baik itu di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota. Sementara untuk jalur tol dalam kota, saat ini sedang diberlakukan sistem kontraflow yang akan berakhir pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi di sepanjang ruas tol Cawang yang akan mengarah ke Semanggi. Kita beralih ke CCTV selanjutnya dari exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon ataupun Kalimalang masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Pekayon yang akan menuju ke Jalan Ahmad Yani ataupun gerbang tol Tol Bekasi Barat saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, sesekali mengalami perlambatan pada antrian di traffic light. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari pos Pol Ciawi, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari exit tol Ciawi yang akan mengarah ke Karingin saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Hal ini imbas dengan aktivitas kendaraan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Tentunya bagi Anda yang melintas di kawasan ini nantinya untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas kendaraan angkutan umum yang berhenti di median jalan. Kemudian di arah sebaliknya Gadok yang akan mengarah ke Tajur dalam keadaan relatif lancar. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 208 kasus laka lantas dengan rincian 17 orang meninggal dunia, 35 orang luka berat dan 311 mengalami luka ringan. Dari data tersebut 65% terjadi pada waktu siang hari. Dan waktu kecelakaan di siang hari ini rentan waktu pada pukul 6 hingga pukul 18.00. Tentunya ini merupakan jam-jam sibuk aktivitas perkantoran maupun aktivitas apa saja yang dilakukan masyarakat, sehingga kami harapkan Anda dapat mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya serta jadi lapor-lapor keselamatan, maksud kami, dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, Sabina dan juga Bayu kembali ke Anda di studio. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman memutuskan tidak berwenang menangani perkara gugatan perdata soal ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, Majelis Hakim berpendapat perkara sengketa informasi publik lebih tepat diajukan ke Komisi Informasi Pusat atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman hari ini menggelar sidang gugatan perdata terkait ijazah Jokowi. Sidang dengan agenda putusan sela digelar secara online atau daring. Dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan menerima eksepsi kompetensi absolut dari pihak tergugat, yakni Universitas Gadjah Mada. Majelis Hakim yang diketuai Cahyono juga memutuskan tidak berwenang mengadili perkara ijazah Jokowi karena masuk sengketa informasi publik. Sengketa tersebut lebih tepat diajukan ke Komisi Informasi Pusat atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan sela ini sekaligus menjadi putusan akhir dalam perkara gugatan perdata ijazah Jokowi yang diajukan advokat Komarudin. Dalam putusan sela tersebut nomor 106 itu bahwa Majelis Hakim setelah bermusyawarah menjatuhkan putusan sela menerima terhadap eksepsi kompetensi absolut. Ya, jadi intinya Pengadilan Negeri Sleman tidak punya kewenangan untuk menangani perkara nomor 106 PDTK 2020 ini, gitu ya. Jadi intinya seperti itu terhadap putusan sela dari Majelis Hakim perkara nomor 106 PDTK 2020 ini.